Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta orientasi P3K tahun 2022, rencana aksi perubahan. Saya adalah Sri Mulyati S. Hum, unit kerja SMP Negeri 1 Losari, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, jabatan guru ahli pertama seni budaya, mengampu pelajaran bahasa daerah. Latar belakang dilaksanakannya orientasi P3K bahwa ASN atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dalam melaksanakan tugas pemerintahannya dibekali materi mengenai pengenalan tugas dan fungsi sebagai ASN dan juga nilai dan etika yang berlaku pada instansi pemerintahan. Diharapkan dengan adanya pembekalan dapat menjalankan tugasnya di dalam pemerintahan sesuai dengan nilai dan etika yang berlaku dengan baik dan benar. Masa orientasi selama 18 hari sejak tanggal 13 sampai 30 November 2023 secara virtual melalui Zoom oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Maksud dan tujuan diharapkan ASN atau PNS dan P3K dapat pengetahuan mengenai visi dan misi, tantangan, peluang, dan kebijakan, dan capaian pembangunan serta kelembagaan Kabupaten Cirebon, dapat menumbuhkan sikap terkait dengan tujuan kerja dan tata laksana, kinerja organisasi, manajemen ASN, penilaian dan disiplin ASN, serta mengetahui segala dasar hukum dan standar operasional prosedur dalam bekerja, sehingga ketika ASN P3K sudah berada di instansi sudah siap bekerja dengan harapan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. SOTK pemerintah Kabupaten Cirebon ini sudah ditampilkan mengenai skema atau strukturalnya. Kemudian nilai dan etika organisasi perangkat OPD SMP Negeri 1 Losari. Visi dan misinya menumbuh kembangkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, dan berakhlak mulia, didukung dengan SOTK OPD unit kerja di SMP Negeri 1 Losari, mulai dari kepala sekolah sampai dengan siswanya. Rencana kerja ASN P3K di SMP Negeri 1 Losari, pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi isu. Yang pertama, kurangnya semangat dan motivasi belajar di kelas, kurangnya media pembelajaran yang menarik bagi siswa SMP Negeri 1 Losari, kurangnya kemampuan siswa dalam memahami soal cerita di SMP Negeri 1 Losari, kurangnya strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa SMP Negeri 1 Losari. Isu yang diangkat, kurangnya strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa SMP Negeri 1 Losari. Gagasan yang diangkat atau judulnya peningkatan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa SMP Negeri 1 Losari melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dampak jika isu tidak diselesaikan. Yang pertama, materi yang terbatas didapatkan oleh peserta didik dan kurang maksimalnya strategi pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik
menimbulkan penurunan pencapaian hasil belajar peserta didik. Tujuan dari rencana kerjanya yang pertama adalah meningkatkan partisipasi siswa. Siswa berasa lebih dihargai dan didengarkan karena materi dan aktivitas disesuaikan dengan tingkat pemahaman serta didik. Peningkatan motivasi siswa dalam pembelajaran, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpusat pada murid. Rencana kerja saya ketika melaksanakan rencana aksi perubahan, langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat berjalan efektif, antara lain menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua memetakan kebutuhan belajar murid atau kesiapan belajar, minat, profil belajar, yang ketiga adalah menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan, yang keempat adalah menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilaksanakan, yaitu konten, proses, produk, dan evaluasi. Sebelum melaksanakan rencana aksi perubahan saya di SMP Negeri 1 Losari, tahapan-tahapan yang tadi udah dijelaskan, tahapan 1, 2, 3, dan 4. Sebelumnya memberikan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan gaya belajar siswa melalui konten, proses, produk. Setelah itu kita bisa menentukan berapa anak yang suka dengan belajar secara visual, belajar secara auditori, atau belajar dengan kinestetik. Itu rencana aksi perubahan saya di SMP Negeri 1 Losari. Dari pemetaan tersebut melalui survei dalam pembelajaran berdiferensiasi oleh observer peserta didik dan warga sekolah, maka kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 1 Losari diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, dapat meningkatkan prestasi dalam bidang akademik, menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna sehingga keluaran dan kualitas pembelajaran semakin meningkat. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kabupaten Cirebon, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Serta sesuai dengan misi yang kedua, yaitu sejahtera, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Itu dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.